nama Kartini menempati rating nomor 1. Inspirasi Kartini mengisi setiap relung-relung perempuan Indonesia. Beberapa perempuan bangkit menggugat dominasi lelaki, baik dalam rumah tangga maupun pada ranah sosial politik. Dalam gelar wancana dari perempuan menuju perempuan itu, sosok Marissa Grace Haq sering menjadi sorotan karena keberanian Ica, demikian ia biasa disapa, menentang budaya patriarkis. Perempuan kelahiran Balikpapan tanggal 15 Oktober 1962 selalu memberi reaksi keras bila terjadi ketidakadilan terhadap kaumnya. Lahir sebagai anak perempuan dari keluarga Haq, Ica menjadi anak yang berbeda dari kedua adiknya, Soraya dan Shahnaz. Bila sekarang ini Ica cukup peka dengan problem sosial politik karena memang masa kecilnya dihabiskan di berbagai daerah di tanah air, mulai wilayah timur hingga barat Indonesia. Ica yang kini menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP itu mengawali karirnya di dunia seni dengan menjadi anggota penari pada Suara Mahardika milik Guru Soekarno Putra yang juga adik kandung mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dunia seni juga kemudian mempertemukannya dengan rocker Ikang Fauzi. Keduanya terlibat dalam cinta lokasi saat sama-sama membintangi film Tinggal Landas Buat Kekasih. Bagaimana Ica menata hidupnya sehingga ia tampil sebagai perempuan pionir? Putih-putih melati. Lihatlah manusia ini, perempuan dalam lingkup inspirasi tertentu bukan hanya manusia perbatasan yang tak mampu melintasi ruang dan waktu. Menilik mawas pada sosok Marissa Grace Haq, perempuan dapat saja menjelma sebagai rangkaian kisah yang luar biasa dari hal yang biasa-biasa saja. Sebagai anak pegawai Pertamina, Ica, demikian ia biasa disapa, melakoni masa kecilnya seperti menyambung dongeng dari satu daerah ke daerah yang lain di tanah air. Masa kecil saya biasa aja, seperti layaknya juga anak-anak kecil lain. Saya lahir di Balikpapan, pernah tinggal juga di Surabaya, Cepu, Sorong, Iriannya, Papua, dan kemudian lama di Palembang, 8 tahun. Soraya lahir di situ, dan ya sebagaimana layaknya anak kompleks Pertamina, kita naik sepeda. Lahir sebagai anak pertama dari keluarga Haq, Ica terlihat lebih berpengaruh di antara dua adiknya, Soraya dan Shahnaz. Tentang masa kecilnya, ada sesuatu yang indah yang hingga kini selalu dikenang antara Marissa dan Soraya. Pernah satu saat dia datang mendadak, lari gitu dari luar. Kupikir dia sayang sama aku, pengen memeluk aku, pengen mencium. Ternyata dia datang untuk menendang semua mainanku. Dan itu yang betul-betul terjadi oleh karena dia ngerasa ini si kakak punya adik kok dianggurin gitu, dia kesepian, dia butuh saya sebagai teman, tapi saya punya dunia sendiri gitu. Jadi boleh dibilang persaingan langsung enggak terlalu ada karena bakat dan minat kita beda. Aku suka kadang-kadang kalau lagi sebel karena si Ica kan senengnya main sama boneka, ngomongnya sama boneka, lebih baik ngomong sama boneka daripada ngomong sama adiknya gitu. Jadi pas aku pulang gitu ya, aku langsung taruh otopet, langsung taruh, kemudian cari mana Ica gitu kan, Ica nggak ada gitu kan, cari dia lagi ngomong, langsung aku berantakin semua mainannya. Ketika usia beranjak remaja, perempuan blasteran Ambon, Pakistan dan Madura ini sudah terbiasa dengan pola hidup yang rapi dan rajin membaca. Karena berasal dari keluarga yang anaknya semua perempuan, orang tua mendidik Ica untuk selalu mandiri. Bapak ibu saya termasuk yang disiplinnya tinggi dan keras, dalam artian anak perempuan, dan kita bertiga perempuan semua ya, tidak boleh cengeng, dan bahwa kalau kita digertak sama anak laki-laki tidak boleh ngalah. Kalau kamu ngerasa betul, lawan. Dalam keluarga Haq, seni sama sekali berbeda dengan hiburan. Ibu Ica adalah seorang guru piano dan Ica sendiri sejak kecil gemar melukis. Ketika Ica berusaha mendobrak dengan menekuni dunia hiburan, sempat mendapat protes dari ayahnya. Gebrakan Ica ke layar lebar seolah membuka pintu bagi adik-adiknya. Dulu aku penari di Suara Mahardika, penarinya Mas Guru Soekarno Putra, dan kemudian ada sahabat ibuku, Tante Jawat, namanya Ida Jawat, yang mengajak ibuku untuk anaknya diperkenalkan kepada majalah Kartini waktu itu, untuk dijadikan cover. Kemudian dari sana ada sutradara film yang baru meninggal, Pak M. Terry Syaf namanya.
bersama PT Bola Dunia Film juga udah meninggal, Pak Jiwat Ibrahim produsernya, memasang aku sebagai pemeran utama, dan jadilah aku peran utama pemain film layar lebar. Ting kamu. Apa ya? Coba tanya ibu. Saya selalu kagum pada laki-laki yang kerja keras dan tidak berlaki-laki luntang-lantung. Kamu? Buaan, Yotalis. anarkis, bombas, omong besar. Kau masih belum punya apa-apa. Baru punya mulut, baru punya laga, baru punya getak, masih nol. Dan tidak berlaki-laki luntang-lantung. Dan kamu juga rupanya ikut tenggelam dalam keringat lelaki tua itu. Keluarga kami kan keluarga konservatif yang modern. Dalam arti kata segala sesuatu tuh yang sifatnya formal. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan dunia acting, dunia pragawati yang seperti itu sesuatu yang bukan di dalam keluarga kita, kecuali musik sama melukis. Iya, itu masuk keluarga kita. Jadi ketika sebagai anak mendobrak gitu, ada permintaan dan kemudian anak ini mempunyai potensi, ya pasti di dalam keluarga itu ada perubahan dimensinya. Jangan kalah sama laki-laki. Yap, Bapak Bawel. Kau tahu menuduh saya lelaki yang gampang kawin cerai. Keberhasilan Ica memberikan inspirasi dan kekuatan bagi adik-adiknya langsung menempatkan mereka bertiga sebagai Sri Kandi keluarga. Di samping itu, Ica juga berperan sebagai ibu bagi adik-adiknya saat ibunda mereka tiada. Sanas masih menyimpan kesan haru tentang Ica. Menjadi sarjana di Teknik Universitas Indonesia, waktu itu ibu saya sudah meninggal dan dia mewakili dirinya menjadi seorang ibu untuk saya dengan menjanjikan, kan waktu itu ibu saya bilang saya mau pakai kebaya putih kalau misalnya anak saya lulus gitu ya, tapi ibu saya keburu meninggal dan itu dilakukan oleh Mbak Ica. Mbak Ica datang dengan kebaya putih menepati janji ibu saya, dan buat saya itu pengalaman yang luar biasa di hati saya yang saya selalu ingat sampai saya mati mungkin ya.